Halo teman-teman semua, dalam video kali ini aku akan menjelaskan cara cepat menyelesaikan soal cerita program linear tanpa perlu menggambar grafik. Sebelumnya, apa itu program linear? Program linear merupakan metode penentuan nilai optimum yang dapat berupa nilai maksimum atau minimum dari suatu persoalan linear. Contoh persoalan program linear terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada mencari nilai maksimum yang sering dikaitkan dengan keuntungan maksimum. Contohnya adalah mencari keuntungan maksimum untuk penjualan dua atau lebih produk dari modal yang dikeluarkan. Dan ada juga mencari keuntungan maksimum biaya parkir dari jumlah kendaraan dan luas lahan. Kemudian, yang kedua, ada mencari nilai minimum yang sering dikaitkan dengan pengeluaran minimum. Contohnya adalah mencari pengeluaran minimum pembelian obat dengan persyaratan takaran yang harus terpenuhi, dan juga mencari pengeluaran minimum untuk biaya produksi dengan target penjualan yang harus tercapai. Berikut merupakan langkah pengerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita program linear. Yang pertama, tentu kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginterpretasikan soal tersebut ke dalam model matematika. Dan juga kita akan mencari titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Dari titik potong tersebut kita akan membuat grafik. Dan dari grafik tersebut kita akan mengarsir daerah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Kemudian, jika daerah himpunan penyelesaiannya sudah ada, kita dapat mencari titik ekstrim. Langkah terakhir adalah memasukkan titik ekstrim tersebut ke dalam suatu fungsi optimum, sehingga pada akhirnya kita dapat menemukan nilai optimum dari fungsi tersebut. Kebanyakan orang tidak menyukai program linear bukan karena tingkat kesulitannya yang tinggi, namun karena langkah pengerjaannya yang sangat banyak, sehingga tentunya akan memakan sangat banyak waktu juga. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita program linear tanpa perlu menggambar grafik. Karena kita tidak perlu menggambar grafik, tentu saja kita juga tidak perlu mencari titik potong dan juga tidak perlu mengarsir daerah himpunan penyelesaian. Sehingga, langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal cerita program linear adalah 4 langkah ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Seorang pedagang kue akan membuat 2 jenis kue. Ia memiliki persediaan 8 kilo tepung dan 2 kilo gula pasir. Kue jenis A membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sementara, kue jenis B membutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Jika kue jenis A dijual seharga Rp800 per buah dan kue jenis B dijual seharga Rp1.000 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah menentukan apa yang menjadi nilai X dan Y pada soal. X dan Y merupakan sebuah output yang berarti sesuatu yang kita buat. Dalam hal ini adalah kue. Oleh karena itu, kita misalkan X sebagai jumlah kue jenis A yang dapat dibuat, dan Y sama dengan jumlah kue jenis B yang akan dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat tabel yang merupakan ringkasan dari soal ini. Kita memiliki 2 jenis bahan, yaitu tepung dan gula pasir. Dalam soal, disebutkan kue jenis A membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Kita tuliskan 20 dan 10 pada kolom X. Kemudian karena kue jenis B butuh 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir, kita tuliskan 50 dan 5 pada kolom Y. Di soal juga disebutkan bahwa persediaan tepung adalah 8 kg, sehingga kita tuliskan 8.000 pada kolom total tepung. Sementara persediaan gula pasir adalah 2 kg yang berarti 2000 gram. Kita tuliskan 2000 pada kolom total gula pasir. Dengan bermodalkan tabel yang sudah kita buat tadi, sekarang kita sudah dapat mencari titik ekstrim. Titik ekstrim ini ada 3. Titik ekstrim yang pertama berbentuk sesuatu, 0. Sesuatu ini dapat kita cari dengan menghitung nilai dari kolom total
dibagi nilai dari kolom X untuk tepung, dan nilai dari kolom total dibagi nilai dari kolom X untuk gula pasir. Kemudian hasilnya akan kita bandingkan dan kita akan mengambil nilai terkecilnya. 8.000 dibagi 20 menghasilkan 400, sementara 2.000 dibagi 10 hasilnya 200. Karena 200 lebih kecil dari 400, oleh karena itu titik ekstrim 1 adalah 200,0. Kemudian untuk titik ekstrim 2 berbentuk 0, sesuatu. Sesuatu ini kita dapatkan dengan menghitung kolom total dibagi kolom Y untuk tepung, dan juga kolom total dibagi kolom Y untuk gula pasir. Kemudian hasilnya akan kita bandingkan dan kita akan mengambil nilai terkecilnya. 8.000 dibagi 50 sama dengan 160, sementara 2.000 dibagi 5 sama dengan 400. Karena 160 lebih kecil dari 400, maka titik ekstrim 2 adalah 0,160. Hal yang perlu diingat, nilai yang diambil untuk menjadi titik ekstrim selalu berlawanan dengan yang ditanyakan pada soal. Karena pada soal kita akan mencari pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pedagang kue. Oleh karena itu, yang kita ambil adalah nilai yang terkecil. Bagaimana dengan titik ekstrim yang ketiga? Titik ekstrim yang ketiga diperoleh dengan menuliskan tabel ini ke dalam model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan mencari nilai X dan Y-nya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Model matematika yang kita peroleh adalah 20X ditambah 50Y sama dengan 800, dan 10X tambah 5Y sama dengan 2000. Sebelum menggunakan metode substitusi dan eliminasi, kita akan menyederhanakan sistem persamaan ini terlebih dahulu, sehingga didapat 2X tambah 5Y sama dengan 800, serta 2X tambah Y sama dengan 400. Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa nilai dari variabel X sudah sama, yaitu 2X. Oleh karena itu, kita lakukan eliminasi sehingga didapat 4Y sama dengan 400, yang berarti Y sama dengan 100. Setelah itu, kita akan mencari nilai X menggunakan metode substitusi. Substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2X tambah Y sama dengan 400. Didapat bahwa 2X sama dengan 300, yang berarti X sama dengan 150. Oleh karena itu, titik ekstrim ketiga adalah 150,100. Dengan begini, kita sudah mendapatkan 3 titik ekstrim. Dan langkah terakhir adalah mencari nilai optimum. Dari soal, diketahui bahwa harga jual kue jenis A adalah Rp800 per buah. Sementara, harga jual kue jenis B adalah Rp1.000 per buah. Oleh karena itu, didapat fungsi optimum fx sama dengan 800x ditambah 1000y. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan masing-masing titik ekstrim ke dalam fungsi optimum ini. Kemudian, nanti akan kita ambil nilai terbesarnya sebagai nilai optimum. Kita mulai dari titik ekstrim 1, yaitu 200,0, X sama dengan 200, dan Y sama dengan 0. 800 dikali 200 sama dengan 160.000. Kemudian titik ekstrim 2, 0,160, X sama dengan 0, Y sama dengan 160, 1000 dikali 160, hasilnya 160.000 juga. Dan terakhir ada titik ekstrim 3, yaitu 150,100, X sama dengan 150, dan Y-nya sama dengan 100. 800 dikali 150 ditambah 1000 kali 100, sama dengan 120.000 ditambah 100.000, sama dengan Rp220.000. Oleh karena itu, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh pedagang kue tersebut adalah Rp220.000. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seseorang diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B.
Sedangkan jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 Rp4.000 per biji dan tablet 2 Rp8.000 per biji, tentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Langkah pertama adalah menentukan apa yang menjadi nilai X dan Y pada soal ini. X dan Y merupakan output, berarti dalam soal ini adalah sesuatu yang kita beli atau sesuatu yang akan kita dapatkan, yaitu tablet 1 dan tablet 2. Kita misalkan X merupakan jumlah tablet 1, sementara Y merupakan jumlah tablet 2. Selanjutnya, kita akan meringkas soal ini ke dalam bentuk tabel. Ada dua jenis vitamin, yaitu vitamin A dan vitamin B. Dari soal disebutkan bahwa jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Oleh karena itu, kita dapat mengisikan 5 dan 3 pada kolom X. Kemudian untuk jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Kita isikan angka 10 dan 1 dalam kolom Y. Dari soal juga disebutkan bahwa dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A, yang berarti total yang dibutuhkan untuk vitamin A adalah 25, dan 5 unit vitamin B yang berarti total yang dibutuhkan untuk vitamin B adalah 5. Kita sudah selesai mengisi tabel. Selanjutnya, kita akan mencari ketiga titik ekstrim. Titik ekstrim pertama, yang berbentuk sesuatu, 0. Sesuatu ini dapat diperoleh dengan menghitung nilai dari kolom total dibagi nilai dari kolom X untuk vitamin A, dan juga nilai dari kolom total dibagi nilai dari kolom X untuk vitamin B. Kemudian, keduanya akan kita bandingkan. Karena dalam soal ini kita akan mencari pengeluaran minimum, maka daripada itu kita akan mengambil nilai yang lebih besar. 25 dibagi 5 sama dengan 5, sementara 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Karena 5 lebih besar daripada 1,67, maka titik ekstrim 1 adalah 5,0. Kemudian, untuk mencari titik ekstrim kedua yang berbentuk 0, sesuatu ini dapat kita cari dengan menghitung nilai dari kolom total dibagi nilai dari kolom Y untuk vitamin A, dan juga nilai dari kolom total dibagi nilai dari kolom Y untuk vitamin B. 25 bagi 10 sama dengan 2,5, dan 5 bagi 1 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar daripada 2,5, maka titik ekstrim 2 adalah 0,5. Lanjut ke titik ekstrim yang ketiga. Kita akan mengubah tabel menjadi model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Model matematika yang didapat adalah 5x tambah 10y sama dengan 25 dan 3x tambah y sama dengan 5. Kita sederhanakan persamaan yang atas menjadi x tambah 2y sama dengan 5. Kemudian karena tidak ada yang sama, variabel X dan Y-nya kita samakan terlebih dahulu. Kita samakan yang X sehingga sama-sama menjadi 3X. Kemudian lakukan eliminasi sehingga didapat 5Y sama dengan 10, yang artinya Y sama dengan 2. Substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan. Misalnya 3X tambah Y sama dengan 5. Didapat bahwa 3X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 1. Oleh karena itu, titik ekstrim yang ketiga adalah 1,2. Dan langkah terakhir adalah mencari nilai optimum. Dari soal, diketahui bahwa harga beli tablet 1 adalah Rp4.000, sementara harga beli tablet 2 adalah Rp8.000. Dengan begitu, fungsi optimum fx sama dengan 4.000x ditambah 8.000y. Kita tinggal memasukkan ketiga titik ekstrim yang sudah kita cari tadi ke dalam fungsi optimum ini, kemudian kita ambil nilai terkecilnya sebagai nilai optimum. Untuk titik ekstrim yang pertama yaitu 5,0, x-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 0. 4.000 kali 5 sama dengan Rp20.000. Kemudian 0,5,
X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. 8.000 dikali 5 sama dengan Rp40.000. Dan yang terakhir untuk titik ekstrim yang ketiga, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. 4.000 dikali 1 ditambah 8.000 dikali 2 sama dengan 4.000 ditambah 16.000 sama dengan Rp20.000. Oleh karena itu, didapat bahwa pengeluaran minimum untuk membeli tablet adalah Rp20.000 per harinya. Demikianlah penyampaian materi dan soal pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.